Halo semua, perkenalkan nama saya Kris Bonotasoid. Saya angkatan 2023 dan merupakan tentor mekanika fluida untuk tahun 2025. Di video kali ini kita akan membahas mengenai eh, proses pengerjaan soal UTS Mekanika Fluida tahun 2024 tahun lalu. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Jadi di soal pertama ada pintu air seperti yang bisa kita lihat. Kemudian ada tiga pertanyaan. Yang pertama, menentukan atau menghitung gaya hidrostatis pada pintu. Jadi pada pintu ini terdapat dua gaya hidrostatis karena ada dua fluida pada ketinggian yang berbeda. Gaya hidrostatis yang pertama di sebelah kiri yaitu P1 dan kemudian di sebelah kanan ada P2. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah di mana lokasi pusat kedua gaya tersebut, yaitu P1 dan P2, bekerja terhadap pintu ini. Soal yang ketiga, jika titik E ini adalah engsel, berapa gaya dari F untuk dapat mulai membuka pintu? Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama adalah menentukan gaya hidrostatis. Untuk menentukan gaya hidrostatis, rumusnya adalah berat jenis dari kita memakai konsep gaya hidrostatis yang bekerja pada permukaan bidang datar. Karena permukaan bidang datar kita atau bidang yang terendam itu adalah pintu air dengan bentuk persegi 4, maka gaya hidrostatis yang bekerja pada pintu ini adalah berat jenis dari fluida dikalikan dengan jarak dari permukaan air ke titik berat dari pintu. Titik berat pintu terhadap bidang horizontal adalah setengah dari tingginya, karena dia adalah persegi panjang. Jadi, P1 itu adalah gamma W atau gamma air atau berat jenis air dikalikan 2,5 tambah setengah dari 2,5 karena kita eh, menentukannya di titik berat dari pintu. Hasilnya adalah 36,788 kilonewton per meter kuadrat. Kemudian itu untuk P1. Untuk P2, karena dia fluidanya tidak menggenangi pintu secara keseluruhan, maka titik berat dari bidang atau dari pintu adalah setengah dari eh, setengah dari panjang pintu yang terendam air. Panjang pintu yang terendam air adalah 1,75. Jadi titik berat dari bidang ini adalah setengah dari 1,75 terhadap permukaan air. Jadi rumusnya sama, yaitu berat jenis dari fluida ini dari air dikalikan dengan setengah kali 1,75. Hasilnya adalah 8,633 kilonewton per meter kuadrat. Mohon maaf di sini ada kesalahan, harusnya ini 1,75 bukan 1,76. Mungkin kalian bisa menggantinya di kertas kalian masing-masing. Kemudian itu kita baru mencari pressure atau tekanan terhadap bidang ini. Sementara yang diminta adalah gaya hidrostatis. Seperti yang kita tahu bersama bahwasanya gaya adalah tekanan dikalikan luasan. Jadi tekanan yang kita dapat di sini kita kalikan terhadap luasan bidangnya. Bidang ini memiliki luas tinggi kali panjangnya. Panjangnya 0,75 meter dan tingginya 2,5 meter. Jadi luasnya adalah 1,875 meter. Jadi gaya hidrostatis P1 ini adalah pressure-nya atau tekanannya dikalikan dengan luasnya, hasilnya jadi 6,898 kali 10 pangkat 4 Newton atau 68.980 Newton atau 68,98 kilonewton.
Ini semua hanya permainan di unitsnya saja. Kemudian di P2 ya. Di P2 tadi pressure-nya 8,633. Sekarang kita mencari areanya. Area yang dimaksud di sini adalah area dari bidang yang terendam pintu. Jadi panjangnya bukan lagi 2,5 atau panjang awalnya, melainkan panjang yang terendam air, yaitu 1,75. Luasannya jadi 1,75 kali lebarnya yaitu 0,75. Luasnya adalah 1,32 meter kuadrat. Ini bisa kalian ganti nanti ya di kertas kalian masing-masing. Kemudian gaya hidrostatis P2 di sini adalah pressure dikali luas. Pressure tadi 8,633, luasnya 1,32, hasilnya jadi 1,14 kali 10 pangkat 4 Newton. Jadi langkahnya adalah pertama kita tentukan dulu dimensinya apa. Ini dimensinya persegi 4. Kemudian kita tentukan titik beratnya. Karena ini persegi 4, jadi titik beratnya terhadap titik beratnya secara vertikal itu tinggal setengah kali tingginya. Kemudian kita tinggal mengalihkan berat jenis terhadap jarak dari permukaan air ke titik berat. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua. Pusat kedua gaya atau center pressure. Jadi, gaya hidrostatis yang kita dapat tadi bekerja pada pusat gaya atau sering disebut center pressure. Untuk mencari pusat gaya, kita menggunakan rumus yang ada di buku kita masing-masing atau di PPT mungkin. Jadi rumusnya ini, YCP sebagai Y center pressure dikurangi ini merupakan jarak terhadap centroid sama dengan inersia per jarak terhadap centroid dikali A. Itu merupakan rumusnya. Jadi YCP itu adalah Y1. Y1 ini jarak terhadap titik berat dari bidang dikali ditambah inersia dari bidang tersebut per Y1 kali luas 1. Jadi pertama kita harus menentukan jarak dari permukaan air terhadap titik berat. Untuk yang sebelah kiri, saya menotasikannya dengan indeks 1 untuk sebelah kiri ini, dan sebelah kanannya indeksnya 2. Untuk Y1 atau jarak dari permukaan air ke titik berat bidang di sebelah kiri, itu adalah 2,5 tambah 0,5 kali 2,5. Hasilnya 3,75. Untuk inersianya sendiri, kita menggunakan rumus inersia bidang permukaan inersia untuk permukaan bidang segi 4, yaitu 1/12 BH pangkat 3. B di sini adalah 0,75 dan hanya 2,5. Jadi 1/12 kali 0,75 kali 2,5 pangkat 3. Hasilnya 0,977 meter pangkat 4. Kemudian dari nilai ini kita tinggal memasukkannya ke rumus. Rumusnya yaitu ini. YCP atau jarak dari permukaan air terhadap titik tangkap gaya atau center pressure itu sama dengan Y1 tambah inersia per Y1 dikali luas. Tadi kita sudah mendapatkan luas di sini. Luas bidang sebelah kiri, luas bidang sebelah kanan. Kita tinggal memasukkannya ke rumus. Hasilnya untuk sebelah kiri YCP-nya 3,889. Untuk sebelah kanan pintu YCP-nya 1,173. YCP di sini maksudnya adalah titik tangkap dari P1. Jadi kita menganggap resultan gaya ini bekerja pada satu titik di pintu ini. Sebesar lokasinya yaitu sepanjang YCP dari permukaan air.
Ini merupakan YCP-nya. Kemudian nilai yang kita dapat pada pertanyaan kedua ini kemudian akan digunakan untuk menjawab pertanyaan ketiga, yaitu gaya F untuk membuka gerbang air. Jika kita melihat kembali ke pelajaran statika, ya, di sini ada gaya P1, di sini ada gaya P2, dan di sini ada gaya F. Dan ini kita anggap sebagai engsel atau sendi. Kemudian untuk mencari besarnya F ini, kita bisa menggunakan kesetimbangan momen. Ya, kesetimbangan momen. Jadi, jika kita memusatkan momen di titik E, atau sigma ME sama dengan 0, maka gaya yang bekerja berlawanan arah jarum jam harus sama dengan gaya yang bekerja searah jarum jam. Kita lihat yang berlawanan arah jarum jam adalah F dan P2. Jadi F dikalikan terhadap jaraknya yaitu 2,5 ditambah P2 karena ini arahnya sama jadi mereka saling menambahkan satu sama lain. P2 dikali untuk mengetahui jarak dari P2 ke titik E ini, disitulah kita menggunakan center pressure tadi atau titik tangkap dari gaya P2. Titik tangkap gaya P2 tadi udah kita dapatkan sebesar YCP. Nah, karena kita sudah tahu YCP dan kita tahu tinggi dari kedalaman airnya 1,75 meter, maka kita bisa menentukan jarak dari P2 terhadap titik E ini, yaitu kedalaman air dikurangi YCP. Kita bisa menentukan ini. Jadi dikali 1,75 dikurangi YCP-nya nih. YCP dari gaya ini. Ini adalah momen yang arahnya sebelah kiri atau berlawanan arah jarum jam. Karena kita menyamakan momen itu dengan 0 agar setimbang, maka ini harus sama dengan momen yang arahnya searah jarum jam, yaitu P1. Sama dengan P1 dikalikan dengan momennya, yaitu jarak dari titik tangkap gaya P1 ini terhadap titik E di sini. Dikalikan, sama konsepnya, tadi kita sudah mendapatkan YCP di sini. Jadi gaya ke sini itu tinggal kita kurangkan ketinggian air 2,5 tambah 2,5 dikurangi YCP. 2,5 tambah 2,5 sama dengan 5 meter dikurangi YCP 1 atau sebelah kiri. Ini 2. Nah, ini diketahui, sebentar. Ini diketahui, ini diketahui, ini diketahui, ini diketahui, maka kita mengisolasi yang tidak diketahui ini di sebelah kiri. F sama dengan P1 kali 5 kurang YCP1. Karena ini tadi positif, jadi pindah ke kanan dia jadi negatif. P2 dikalikan dengan ini per 2,5.
Itulah untuk mencari nomor 3 ini. Jadi F sama dengan F1 kali 5 kurang YCP1 dikurangi F2 kali 1,76 kurang YCP2 per 2,5. Hasilnya adalah 2,798 kali 10 pangkat 4 Newton. Arahnya adalah ke sebelah kiri, jadi gaya ini, gaya 2,798 kali 10 pangkat 4 Newton itu merupakan gaya minimum ya untuk membuka pintu ini. Jadi gayanya harus lebih dari nilai ini untuk dapat mulai membuka pintu ke arah kiri. Untuk arah gayanya juga ke arah kiri. Kemudian di soal tadi sempat dimention ada berat pintu. Karena kita meninjau karena engselnya ada di titik E, jadi gaya berat ini tidak memiliki lengan terhadap titik E, sehingga kita tidak mempertimbangkan berat pintu untuk menentukan gaya F, kecuali kasusnya pintunya miring seperti ini. Ini pintu, ini pintu, ini air, di sini ada air. Nah, karena pintunya miring dan kita ingin membuka pintu ke arah sana misalnya, ke arah sana, maka gaya berat pintu memiliki lengan momen terhadap engsel ini, sepanjang ini. Mohon maaf jika gambarnya sangat buruk. Kita masuk ke soal 2, yaitu menentukan perbedaan tekanan pada pipa A dan pipa B. Ini kita masuk ke konsep perhitungan perbedaan tekanan terhadap manometer. Ini merupakan manometer U, dan di dalam manometer ini terdapat beberapa jenis fluida dengan berat jenisnya masing-masing. Di sini ada fluida A, di sini ada air, dan di sini ada minyak. Di sini minyak, di sini ada fluida dengan rapat massa spesifiknya adalah 2. Kemudian kita diminta untuk menentukan perbedaan tekanan pada titik A dan titik B. Untuk menjawab soal tersebut, kita harus memahami yang pertama konsep bahwasanya tekanan pada ketinggian yang sama pada suatu massa zat yang saling terhubung adalah sama. Maksudnya adalah jika ini adalah suatu massa zat yang sama dari titik ini sampai titik ini, karena ini adalah satu massa zat yang sama yaitu air, maka jika kita ingin menentukan maka tekanan pada titik ini haruslah sama dengan tekanan pada titik ini jika ketinggiannya adalah sama. Tekanan pada titik ini adalah sama dengan tekanan pada titik ini karena ketinggiannya sama dan masih dalam suatu massa zat fluida yang tidak terputus. Jadi jika kita meninjau titik A dan titik C, maka kita bisa tahu bahwasanya di sini tekanannya adalah sama. Jadi P di titik A adalah P di titik C. Kemudian kita tinjau titik D dan titik E. Karena ini merupakan suatu massa fluida yang sama dan ketinggiannya adalah sama, maka P di titik D adalah P di titik E, sama dengan P di titik E. Kemudian P di titik D ini adalah tekanan di titik C ini ditambah berat jenis dari fluida ini dikalikan terhadap ketinggian ini. Karena dia
rapat massa spesifiknya adalah 0,85, SA itu adalah gamma A, fluida A per gamma air. Jadi jika kita ingin tahu gamma dari fluida A ini atau minyak, kita harus mengalihkannya dengan gamma air. Sehingga ini akan mati dan kita dapat gamma A. Jadi untuk mencari gamma minyak, kita kalikan S minyak dengan gamma air. S minyak kalikan gamma air adalah gamma minyak. Jadi, tekanan di titik D adalah tekanan di titik C ditambah gamma minyak dikalikan ketinggian ini. Kemudian, kita tinjau titik F dan titik G. Karena ketinggiannya sama, maka tekanan di F adalah sama dengan tekanan di G. Kemudian, PF ini atau ya PF ini merupakan tekanan di titik F adalah tekanan di titik E dikurangi tekanan di titik E dikurangi gamma dari fluida ini atau gamma M dikalikan ketinggiannya 2,5. Kenapa dikurang? Karena kita meninjau F ini terhadap titik E. Sedangkan titik E ada di bawah titik F. Jadi dia naik ke atas. Jika kita meninjaunya naik ke atas, maka dia dikurang. Berbeda dengan titik D ini. Titik D kita tinjau terhadap titik D. Titik D kita tinjau terhadap titik C yang merupakan di atas. Jadi jika kita ingin menentukan titik D dengan diketahuinya tekanan di titik C, maka dia akan menambah karena dia ke bawah. Jadi PF adalah PE dikurang gamma dari fluida ini. Gammanya adalah rapat massanya dikalikan gamma air. Dikalikan 2,5. Kemudian PG ini sama adalah P di titik B. Karena dia naik, maka dia dikurang. Dikurang gamma air dikalikan dengan ketinggiannya 2,5. P di titik B dikurang gamma air kali 2,5. Karena karena PF adalah sama dengan PG, maka kita akan menyamakan kedua persamaan ini. Jadi, PB dikurang gamma air kali 2,5 sama dengan PD kalikan gamma M kalikan 2,5. Kenapa ini saya tulis PD padahal di sini PE? Karena di sini kan PD sama dengan PE. Jadi ini sama saja. Kemudian kita substitusikan persamaan PD ini pada persamaan di langkah 4. Karena di sini ada PD dan di sini PD-nya adalah ini, maka kita substitusikan hasilnya jadi PA tambah S minyak, rapat jenis minyak kali gamma air kali 1,25 dikurang rapat massa spesifik dari zat M kali gamma air kali 2,5. Di sini ada A, di sini ada B, maka kita bisa pindahkan A ke sebelah kiri, dia jadi negatif, dan ini adalah maksudnya perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan itu maksudnya perbedaan di titik A terhadap perbedaan di titik B atau perbedaan di titik B terhadap perbedaan di titik A. Makanya kita nanti memakai nilai mutlak dari perbedaannya. Jadi gamma air dikali 2,5
tambah S minyak kali gamma air kali 1,25 kurang SM kali gamma air kali 2,5. Nah, ini tadi didapat dari memindahkan ini ke kanan. Karena delta negatif, sekarang jadi positif. Maka beda tekannya adalah kita tinggal mengoperasikan ini, hasilnya jadi 14,102 kilonewton per meter kuadrat. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Jadi di soal nomor 3 ini kita menggunakan prinsip gaya Boyens yang adalah sering disebut juga dengan gaya apung atau upward force atau gaya yang ke atas. Biasa disebut dengan buoyant force. Jadi di sini geometri dari objeknya yaitu kapal tongkang merupakan sebuah trapesium dengan panjangnya terhadap sumbu jet adalah 7,5. Dia terendam di dalam air setinggi D dan tinggi dari kapal tongkangnya adalah 4 meter. Panjang bagian atasnya 18 meter, bagian bawah 8,5 meter. Jika rapat relatif air laut itu 1,025, berapakah D ini? Jadi rapat relatif itu sama dengan S air laut seperti yang tadi ya. Itu sama dengan gamma air laut per gamma air. Jadi jika kita ingin tahu gamma air lautnya, kita tinggal kalikan ini dengan gamma air sehingga dia bisa saling mematikan. Jadi SA kali gamma air sama dengan gamma air laut. Kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Jadi objektif kita adalah menentukan D. Pada teori gaya buoyant atau gaya apung, prinsipnya adalah berat dari air yang diperlukan untuk mengisi volume objek yang terendam air. Jadi, gaya buoyant atau gaya apung adalah berat dari air yang diperlukan untuk mengisi volume objek yang terendam pada air. Jadi, jika ini adalah air dan ada satu objek di sini. Jadi, gaya apung terhadap objek ini oleh air ini adalah berat dari volume air untuk mengisi objek yang terendam ini. Jadi kita tinggal menentukan saja, mencari berat dari volume dari objek ini. Objek yang terendam air. Untuk kasus kita di kapal tongkang, yang terendam itu setinggi D. Jadi gaya apung terhadap kapal tongkang ini merupakan volume dari kapal tongkang yang terendam air dikalikan berat jenis dari air itu sendiri. Oke, yang pertama kita bisa memotong, untuk penyederhanaannya, kita bisa memotong tampak depan dari kapal tongkangnya menjadi 2 segitiga dan 1 persegi panjang. Dan kita akan menganggap panjang ini adalah X dan ini adalah D, ini 4 meter, ini 4,75 didapat dari 18 dikurang 8,5 dibagi 2. Karena ada 2, 1 dan 2. Menurut kesebangunan segitiga, 4 panjang total segitiga per panjang alas itu harus sama dengan panjang segitiga kecil di sini
Di sini ada segitiga kecil. Panjang segitiga kecil yaitu D per alas, panjang alas segitiga kecil. Jadi 4 per 4,75 sama dengan D per X. Jadi X sama dengan 1,875 dikalikan D. Ini tinggal kali silang. Kemudian kita mencari volume dari kapal tongkang yang terendam air untuk menentukan gaya apungnya. Jadi, kita pertama perlu menentukan volume dari kapal tongkang yang terendam air ini. Volumenya adalah 8,5 dikalikan tingginya, luasan ini. Luasannya adalah 8,5 kalikan D. Karena yang diminta adalah volume, maka kita kalikan terhadap panjangnya terhadap sumbu jet, yaitu tadi 7,5 meter. Dikalikan 7,5 meter plus ada 2 segitiga, 2 dikali setengah alas kali tinggi. Setengah kalikan alasnya tadi, X-nya tadi sebesar ini, 1,875 D, dikalikan tingginya adalah D. Oke. Kemudian ini adalah luas, kita kalikan luasnya terhadap panjang kapal tongkang terhadap sumbu jet, yaitu 7,5. 7,5 dikalikan, jangan lupa dikalikan dengan gamma fluidanya. Gamma dari air laut adalah S laut kali gamma air. Nah, ini merupakan rumus untuk mencari buoyant force atau gaya apung. Karena kapalnya itu mengapung, maka jika saya gambar di sini dan ada objek mengapung di sini, objeknya memiliki gaya ke bawah sebesar W atau berat objek itu sendiri, dan air memberikan gaya apung sebesar Fb. Karena objek di sini statis atau diam, dia tidak tenggelam, dia diam, dan dia terapung, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Fb itu sama dengan W, atau gaya yang arahnya ke atas sama dengan gaya yang arahnya ke bawah. Jadi, buoyant force atau gaya apung yang kita hitung di sini harus sama dengan gaya yang arahnya ke bawah. Gaya yang arahnya ke bawah adalah berat dari tongkang itu sendiri. Berat dari tongkang dikalikan percepatan gravitasi. Untuk mengubah satuannya ke berat. Ini tadi masanya. Rumusnya kan W sama dengan M kali G. Jadi masanya adalah 160.000 kalikan gravitasinya 9,87. Ini nanti satuannya Newton. Oke, jadi kita tinggal kalikan saja 8,5 D kali 7,5 tambah ini 2 kali setengah, jadi ini mati. 1,1875 kali D, jadi 1,1875 D kuadrat, dikalikan 7,5. Dikalikan, jangan lupa S laut kali gamma air, yaitu gamma air laut. Sama dengan W tongkang kali G. Kita tinggal mengalihkan, ini ada nilainya ya, S laut diketahui, ini gamma air diketahui, nanti ini ada nilainya, ini dikalikan hasilnya segini, dan 1,1875 kali 7,5 sama dengan 8, ini, dan ini hasilnya ini,
dan berat tongkang kali G hasilnya ini. Oke, jika kita melihat persamaan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah persamaan kuadrat. Jika kita menyusun ulang persamaan ini, ya, kita bisa nyusunnya jadi 8,9 bla 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 D kuadrat tambah 63,75 bla 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 D. Ini dikalikan terhadap ini ya. Dikalikan ini terhadap ada 1,0 bla 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 dikurangi ini karena dia pindah ke sebelah kiri 1,5. Jika kita melihat persamaan ini sama dengan persamaan kuadrat, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Karena ini adalah persamaan kuadrat, jadi kita bisa mencari nilai X di sini menggunakan rumus akar sempurna atau ABC. Jadi X12 itu sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat kurang B kuadrat dikurang 4AC kurang 4AC per 2A. Oke. Yang jadi A di sini adalah koefisien dari D kuadrat ini setelah dikalikan dengan ini. Yang menjadi B di sini adalah koefisien dari D, yaitu 63,75 dikalikan ini. Dan yang menjadi C adalah ini. Jadi dengan rumus ini kita dapat nilainya yaitu minus 9, bla bla bla, dan ini X1-nya dan X2-nya adalah 1,9274. Karena panjangnya ini, panjang dari tinggi dari kapal yang terendam air tidak mungkin negatif, maka kita pakai nilai yang positif. Jadi D atau draft adalah 1,927. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.